Info kali ini benar-benar heboh, menghebohkan dunia maya beberapa hari yang lalu. Ya, ada seorang emak-emak bernama Elizabeth Susanti yang mengaku memiliki bukti kejahatan dari seorang SBY. Wah, luar biasa ya. Siapa sih sebetulnya Elizabeth Susanti ini? Ini saya serahkan surat permintaan maaf saya dan testimoni saya, kriminalisasi Mas Anas, kuasa hukum saya serahkan kepada Mas Anas Urbaningrum. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari beliau. Dan juga mudah-mudahan saya mendapat maaf dari Pak Jokowi yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang berkali-kali sudah saya serang secara spiritual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Antasari Azhar. Beliau juga tidak bersalah. Beliau juga korban kriminalisasi. Ya. Pepo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menutupi Pepo lagi. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap yang lain. Jadi saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan di Gias. Jangan pernah Pepo mengelak tidak mengenal saya. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan. Saya hanya ingin kebenaran itu benar-benar terwujud dan ingin menjalankan amanah rakyat almarhum ibu saya. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini benar-benar heboh, menghebohkan dunia maya beberapa hari yang lalu. Ya, ada seorang emak-emak bernama Elizabeth Susanti yang mengaku memiliki bukti kejahatan dari seorang SBY. Wah, luar biasa ya. Siapa sih sebetulnya Elizabeth Susanti ini? Jadi, dia ini adalah terdakwa Undang-Undang ITE yang baru saja divonis dengan hukuman 1 tahun 8 bulan. Jadi, ceritanya, dia ini terbukti secara sah dan meyakinkan memanipulasi foto, kemudian dipasang di profil picture WhatsApp-nya. Fotonya ini diedit bersama dengan Jenderal Purnawirawan Wiranto yang pada saat itu menjadi Menko Polhukam. Dia mengatakan bahwa dia adalah istri siri dari Jenderal Purnawirawan Wiranto. Tujuannya untuk menipu. Jadi, dia ini mengaku kepada pemerintah Kota Bekasi, istri sirinya Jenderal Wiranto kemudian mampu menampung 30.000 kuota bantuan sosial untuk warga Bekasi. Kemudian, dengan syarat mengumpulkan KTP dan uang pengganti materai sebesar Rp12.000. Kemudian, pihak pemerintah Kota Bekasi setelah menyerahkan KTP dan juga uang tunai senilai Rp193 juta diserahkan kepada Elizabeth Susanti. Kemudian, dengan harapan mereka akan mendapatkan bantuan sosial tunai dengan kuota 30.000 tadi, tapi akhirnya uang ini dibawa kabur oleh Elizabeth Susanti dan sampai detik ini nggak ada kabarnya. Nah, karena itulah kemudian dia digugat dengan Undang-Undang ITE. Nah, pada saat dia selesai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin, dia bukannya meminta maaf masalah ini, tapi dia meminta maaf kepada Anas Urbaningrum. Ternyata Elizabeth Susanti ini tahu betul apa yang ada di balik Partai Demokrat dan juga dinasti Cikeas. Wah, ini luar biasa sekali ya. Pastinya nanti akan menjadi heboh. Nah, jadi pada saat awal-awal di video tadi kita sudah lihat, Elizabeth Susanti ini menyerahkan sebuah berkas kepada pengacaranya, kemudian dia meminta maaf kepada Anas Urbaningrum, kemudian juga kepada Presiden Jokowi, kemudian kepada Ibu Megawati, Budi Gunawan, Prabowo, dan juga Antasari Azhar. Kepada Pak Jokowi, dia meminta maaf khusus karena yang dia lakukan menipu
dengan mengatasnamakan bantuan sosial adalah untuk menyerang Presiden Jokowi, menyerang pemerintahan Jokowi untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dengan bantuan sosial ini. Menjatuhkan nama pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian kepada Ibu Megawati, Prabowo Subianto, Pak Budi Gunawan, Kepala BIN, kemudian juga Pak Antasari Ashar, Elizabeth Susanti ini mengatakan bahwa dia telah mengganggu mereka secara spiritual. Mengganggu mereka spiritual ini dalam bentuk ya mungkin bisa semacam guna-guna lah seperti itu. Tapi masih belum bisa dibuktikan. Yang jelas dia sudah mengakui itu dan ini atas inisiatif dari elit Partai Demokrat Andi Arief. Masih ingat kan Andi Arief? Iya, yang kemarin ketahuan nyabu di hotel bareng dengan cewek, yang udah ketemu barang buktinya berupa sesuatu yang bergerigi itu. Iya, jadi Andi Arief ini mengusulkan kepada si Pepo untuk begini, kita serang mereka secara spiritual melalui Elizabeth Susanti ini. Dan dia secara khusus meminta maaf kepada Anas Urbaningrum karena dia merasa terlibat dalam kriminalisasi Anas Urbaningrum. Dia mengatakan bahwa Anas Urbaningrum ini sama sekali tidak menerima uang dari kasus Hambalang. Seperti kita ketahui bersama, Anas Urbaningrum ini saat ini sedang menjalani hukumannya di Lapas Sukamiskin dan diperkirakan akhir tahun ini atau awal tahun 2023 nanti dia akan bebas. Nah, si Elizabeth Susanti ini menyerahkan dokumen kepada pengacaranya untuk diserahkan kepada Anas Urbaningrum. Di sana ada bukti keterlibatan keluarga Cikeas, kemudian juga ada Bambang Wijayanto dan mantan Ketua KTK Abraham Samad untuk mengkriminalisasi Anas Urbaningrum. Waduh, gawat banget ini. Jadi di dalam internal Partai Demokrat pada waktu itu terjadi polemik yang luar biasa sehingga perlu untuk mengkriminalisasi Anas Urbaningrum. Pantesan pada waktu itu Anas Urbaningrum pernah mengatakan bahwa dia sepeser pun Anas terima dari Hambalang, dia berani untuk digantung di Monas. Ternyata memang dia benar-benar nggak bersalah menurut Elizabeth Susanti. Nah, lalu kemudian siapa sebetulnya yang ada di balik ini? Pada saat diperiksa oleh KPK dan menjelang divonis, Anas pernah mengeluarkan statement bahwa yang patut dimintai pertanggungjawaban ini, yang patut ditanya adalah SBY dan juga Ibas. Tapi dari KPK sendiri pada waktu itu mengatakan belum perlu meminta keterangan dari SBY. Dan ternyata orang KPK pada waktu itu adalah Abraham Samad dan juga Bambang Wijayanto. Nah, kemudian kasus Hambalang ini sudah merugikan negara triliunan rupiah. Lalu Anas juga pernah mengatakan bahwa SBY juga mengetahui kasus Senturi yang juga merugikan negara miliaran rupiah. Nah, ini seru sekali kalau misalkan nanti Anas bebas, kemudian semua borok dari Partai Demokrat diungkap ke publik. Apa yang bakal terjadi? Padahal Anas bebas nanti pada tahun 2023 itu adalah tahun politik. Sudah tahu sendiri, anaknya dari SBY, AHY saat ini juga ngebet banget jadi presiden. Kalau kasus ini diungkap, mau jadi apa Demokrat nanti? Coba bayangkan, elektabilitasnya sekarang udah jeblok, kasusnya ini diungkap, tambah semakin jeblok. Ini yang mungkin diharapkan oleh Elizabeth Susanti dan juga Anas Urbaningrum nantinya. Makanya Anas Urbaningrum pernah mengatakan kalau dia bebas nanti dia akan mengajak debat terbuka Abraham Samad dan juga Bambang Wijayanto terkait kasus yang menimpanya. Kemudian Antasari Ashar, Antasari Ashar, mantan ketua KPK yang didakwa melakukan pembunuhan berencana dan
Memang kalau kita melihat kasus ini banyak sekali kejanggalan, mulai dari dengan keterkaitan dengan seorang kedi dan lain sebagainya yang membuat kita publik bertanya-tanya, bener nggak sih kasus ini? Dan Elizabeth Susanti ini mengatakan dia punya bukti bahwa ini adalah kriminalisasi karena diduga kuat SBY sakit hati terhadap Antasari Azhar karena mengungkap kasus korupsi yang kemudian menyeret besan SBY Aulia Pohan ke dalam penjara. Jadi, akhirnya SBY merasa perlu untuk menjebloskan Antasari Azhar ke dalam penjara dengan merekayasa kasus pembunuhan ini. Kalau memang ini semua benar-benar terungkap, luar biasa sekali. Publik akan sangat dihebohkan dengan berita yang sangat luar biasa ini. Tapi, sekarang pertanyaannya, benarkah ini semua yang dikatakan oleh Elizabeth Susanti? Dan siapa dia ini sebenarnya? Elizabeth Susanti ini memang dikenal dekat dengan Wiranto, kemudian juga dikenal sebagai guru spiritual dari si Pepo ini. Tapi kenapa dia sampai berani mengungkapkan ini semua? Apakah ada pesanan di sana? Ataukah ada hal lain? Kita juga belum tahu. Yang jelas, elit Demokrat sekelas Nazarudin dan juga Angelina Sonda, meskipun mereka tahu semua, mereka berdua tidak berani mengungkapkan ini semua karena takut keselamatan keluarganya terancam. Berarti kan dinasti CGS ini ngeri sekali kalau misalkan ini benar terjadi. Tapi Elizabeth Susanti berani melakukan ini. Apakah dia sudah putus urat takutnya? Kita nggak tahu. Kita tunggu saja bagaimana menariknya semua ini akan diungkap ke publik setelah Anas Urbaningrum nanti bebas dari penjara. Menarik untuk kita tunggu sambil kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen di kolom komentar, dan juga subscribe sekarang juga. Salam damai untuk Indonesia.